Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk persekutuan yang indah pada siang hari ini. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu di ibadah Jumat Agung Paskah. Kami memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau kepada kami semua, Bapa, kami siap mendengarkan nasihat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan review sejenak beberapa hal yang saya sudah sampaikan berkaitan dengan Paskah. Beberapa waktu saya mengkhotbahkan soal salib. Ya, saya pernah mengkhotbahkan 4 hal tentang salib. Di situ kita belajar dari salib, kita belajar kapan harus berhenti dan kapan harus berjuang. Dari salib kita juga belajar bahwa mengalah itu tidak berarti kalah. Dari salib kita belajar penting bagi kita untuk terrelate atau terhubung dengan orang yang tepat. Dari salib kita juga belajar menerima dan mengakui kelemahan tidak berdosa dari fisik kita. Ketika Tuhan Yesus, anak Allah yang maha tinggi dalam powerful-Nya, kemudian mengakui powerless-Nya saat dia disalib. Dan dia mengatakan, aku haus. Saya juga pernah mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan ada apa di salib. Ya. Di salib ada apa yang pertama? Ada yang ingat? Wah, gak ada yang ingat baik. Ada meeting point, ada titik pertemuan, ada titik temu di situ. Kasih dan keadilan Allah bertemu, powerful, kekuatan, perkasaan bertemu dengan powerless, ketidakberdayaan, dan itu semua bertemu di salib. Lalu love dan respect, kasih Allah Bapa kepada manusia dan respect dari anak tunggalnya yaitu Tuhan Yesus itu bertemu di salib. Kalau kasih Allah tidak bertemu dengan respectnya Tuhan Yesus kepada Bapanya, kita semua mati binasa. Ya. Karena kasihnya Bapa mengaruniakan anak tunggalnya dan hormatnya Tuhan Yesus kepada Bapanya yang di sorga, maka di situ ada keselamatan untuk kita semua. Di salib ada meeting point. Di salib ada redefinisi. Artefak salib yang merupakan artefak hukuman, artefak kutuk, artefak itu peninggalan sejarah gitu ya. Jadi dulu tidak ada orang berani pasang salib di rumahnya di zaman Kekaisaran Romawi. Untuk apa pasang salib? Itu kan lambang hukuman yang mengerikan, lambang kutukan. Tapi sekarang dengan bangganya kita bisa pakai kalung salib, anting-anting salib mungkin, atau di rumah kita dengan bangganya pasang salib. Mengapa? Karena ada redefinisi. Dulu itu artefak yang merupakan artefak tutup. Sekarang merupakan artefak yang menunjukkan ada kasih Allah yang dinyatakan di sini. Di salib juga ada redefinisi status kita sebagai orang percaya. Dan itu yang kemudian saya jelaskan kepada saudara menjadi dasar dari baptisan kudus. Ya, ada redefinisi status, itu sebabnya dalam kitab Roma kematian Kristus itu menjadi dasar kita dibaptiskan. Kematian dan kebangkitan Kristus kemudian menjadi dasar bagaimana baptisan itu disimbolkan, dilambangkan. Ketika kita ditenggelamkan dalam air, kita dikubur dan kemudian kita bangkit bersama dengan Tuhan dalam kehidupan yang baru. Ada banyak redefinisi lain di salib sebenarnya, tetapi saya tidak akan bahas di sini. Lalu saya jelaskan juga di salib ada legasi, misi, dan antisipasi. Di mana ketika, dan ini bicara tentang perjamuan kudus, seperti juga yang kita akan nikmati nanti di dalam ibadah Jumat Agung Paskah ini. Ya. Jadi, di salib itu menjadi dasar kita melakukan perjamuan kudus. Salib Kristus merupakan dasar kita melakukan baptisan dan perjamuan kudus yang akan kita nikmati nanti. Sebab tubuh dan darah Tuhan Yesus itu dipecahkan dan dicurahkan di salib. Kalau Tuhan Yesus tidak disalib, maka kita tidak akan melakukan perjamuan kudus sampai hari ini. Jadi itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, Rasul Paulus mengartikulasikan kembali atau memparaphrase kembali apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Dia mengatakan, sebab ketika kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Ini legasi misi untuk kita semua. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, sebenarnya kita sedang bermisi. Semua bilang bermisi. Paling tidak untuk diri kita sendiri, karena kita memberitakan kematian Tuhan yang kita percayai untuk menebus kita. Dan dilambangkan dengan roti dan anggur yang kemudian kita makan dan minum. Ada 3 dimensi perjamuan kudus. Dimensi masa lalu, mengingat pengorbanan Tuhan. Dimensi masa kini itu memberitakan kematian Tuhan itu. Dan dimensi masa depan, kita mengantisipasi kebangkitan. Dan waktu kita mengantisipasi kebangkitan itu berarti kita melakukan penyesuaian mental. Kalau saya adalah orang-orang yang akan dibangkitkan, layakkah hidup saya saat ini menjadi orang-orang yang dibangkitkan? Maka kita akan menyesuaikan diri dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Kalau saudara mendengar LBT yang terakhir saya sampaikan kemarin, ya, hari Rabu itu, sebelum rapat, saya khotbahkan tentang apa di situ? Ada yang nonton? Salib dan mahkota duri. Menarik ya? Coba saudara pikirkan, salib dan mahkota. Mahkota itu biasa dipakai oleh siapa? Raja. Jadi ketika Tuhan Yesus disalib, Dia dikenakan mahkota duri dan ditulis oleh orang Roma berdasarkan niatnya orang Yahudi. Ya, inilah raja orang Yahudi oleh niatnya Roma. Dan itu sebenarnya sebuah ejekan, tetapi ternyata itu menggenapi kebenaran firman Tuhan. Bahwa bahkan Dia bukan cuma raja orang Yahudi, Dia raja segala bangsa. Duri adalah sebuah tanaman yang muncul pertama kali di dalam Alkitab ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan mengutuk tanah dan kemudian manifestasi dari kutukan itu adalah timbulnya semak duri. Menariknya di salib, duri itu diredefinisi. Didefinisikan ulang. Duri menjadi mahkota dari sang raja. Sehingga salib itu menjadi tahta. Semua bilang tahta. Salib itu tahta dari Yesus Kristus. Dia raja yang tersalib. Dan menariknya orang pikir salib itu kelemahan, salib itu kebodohan. Padahal salib itu tahta Tuhan, tahta juru selamat, tahta sang raja yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya Dia dikenakan mahkota di salib. Dan itu sebabnya dalam kitab Wahyu disebutkan tahta Allah dan tahta anak domba. Mengapa ada tahta anak domba? Kenapa tidak bilang tahta Yesus Kristus saja? Kenapa tidak dibilang tahta raja segala raja? Bukankah di kitab Wahyu Yesus disebut raja segala raja, Tuhan segala Tuhan? Kenapa harus disebut tahta anak domba? Sebab memang tahta itu adalah tahta pengorbanan. Tahta yang menunjukkan bahwa kekuasaannya digunakan bukan untuk sewenang-wenang, tetapi untuk melayani. Semua bilang memerintah untuk melayani. Itulah Kristus. Itulah yang kita temukan di salib. Dia memerintah untuk melayani. Dia memerintah bukan cuma untuk melayani, tapi memerintah dengan, bukan cuma for, tapi with, dengan melayani. Dia memerintah dengan melayani. Berapa banyak orang memerintah dengan perintah-perintah saja, tapi bukan dengan melayani. Itu sebabnya ada istilah servant leaders. Memerintah sebagai pelayan. Dan ini sebuah paradoks juga, ya, yang kelihatan kontradiksi. Sebuah titik pertemuan antara powerful dan powerless. Powerful itu Tuhan, memerintah, tetapi powerlessnya itu hamba yang melayani. Kita lihat di salib itu banyak kebenaran yang terbuka, luar biasa. Jadi salib adalah tahta Yesus Kristus. Dan itu sebabnya menarik sekali dalam kitab Yohanes dikatakan seperti lagu sekolah minggu itu, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat yang paling belakang. Kesepakatan ya, kayak pesulap gitu kan. kita belum janjian ya. Oke, ini IPA 1 dibagikan Pak, tolong. 12 orang, ini 12 ya, semua ada maknanya. Acak ya Pak? Ya acak. Nah, silakan bagi. Pensil 1. Ini boleh. Nih.
belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya disingkapkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Semakin bertambah, harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, beri tempat yang paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya disingkapkan. Oke, silakan taruh di sini. Ya, taruh ya. Taruh silakan. Saya nggak korek-korek. Taruh. Taruh saja. Ya, sudah ya. Taruh. Oke. Ya. Sekarang saya mau kita buka Alkitab kita ya. Alkitab elektronik silakan buka. Saya mau kita baca Matius 27 ayat 45. Matius 27 ayat 45. Kita baca sama-sama ya. 1, sudah dapat? 1, 2, 3. Mulai dari jam 12 kedua orang meliputi seluruh daerah itu selama ayatnya. Ya, ulang. 1, 2, 3. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam. Oke, yang tidak ikut nulis tadi siapa? Daniel ikut nulis nggak? Oke, Daniel maju. Kita nggak janjian Daniel ya? Nah, oke. Kayak di TV-TV gitu ya. Ah, supaya percaya nggak ada janjian, Daniel tunjuk siapa aja, terserah. Aweng. Nah, kalau Aweng nanti dikira udah janjian. Aweng tunjuk sembarangan lagi siapa? Oke, Mario. Ah, kita nggak ada janjian lo ya? Oke, Mario buka. Ini ya di sini kamera. Ya, oke. Kita buka. Oke. Perhatikan, tidak ada rekayasa di sini. Nah, oke, itu semua amplopnya ya. Ya. Oke. Mario ambil saku secara acak. Jangan kasih lihat saya. Kasih lihat ke sana. Oke. Cukup ya? Oke. Mario. Ya. Sesuai dengan ayat kita tadi. Oke, Daniel, terima kasih dulu Daniel. Oke ya. Sesuai dengan ayat kita tadi ada 12 kertas toh? Ya. Nah, tadi di ayat kita ada angka berapa? Angka 12. Lalu angka berapa? 3. Sekarang Mario angka berapa? Angka 3. Angka 3 ya, percaya ya? Oke. Nah, terima kasih Mario. Dan sebenarnya supaya lebih percaya lagi, ini sebenarnya saya sudah prediksi kalau di TV. Coba lihat ada tempelan angka 3 di situ. Nanti lihat tuh kalau nggak percaya. Ini benar ya. Nah, ini kami tuh ada angka 3 tuh. Sini 3 itu di level dia. Oke. Nah, apa maksud saya? Saya ingin menarik perhatian kita untuk bicara tentang angka 3. Nah, secara cepat saja, karena kita mau pembaptisan nanti, ya. Angka 3 itu sangat erat sekali dengan seputar Paskah. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam Matius 26 ayat 75, angka 3 itu berkaitan dengan penyangkalan Petrus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali.
Matius 26 ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Dan masih berkaitan dengan angka 3, angka 3 juga berhubungan dengan pengkhianatannya Yudas. Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus dengan berapa banyak? 30 keping perak. Ya memang 30 bukan 3 keping. Ada 3-nya lah gitu ya. Matius 26 ayat 15, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia? Maksudnya Yudas ngomong itu, supaya aku menyerahkan Tuhan Yesus kepada kamu. Kemudian orang-orang itu membayar 30 uang perak kepada Yudas untuk kasih tahu di mana Tuhan Yesus pergi dan ditangkap di situ. Lalu menariknya, masih seputar Paskah, angka 3 berhubungan dengan banyaknya Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya kan? Pertama kali dia berdoa, terus dia datang lagi kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya bilang apa? Murid-muridnya sedang ngapain? Tidur. Sampai 2 kali, dan sampai ketiga kali Tuhan Yesus berdoa. Alkitab katakan di Matius 26 ayat 44, ia membiarkan mereka di situ tertidur maksudnya, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan setelah itu kita tahu Yudas datang bersama rombongan dan menangkap Tuhan Yesus. Dan yang menariknya seperti yang kita baca tadi, 3 mengingatkan kita bahwa alam bereaksi. Alam bereaksi. Tadi kita di bis, bagi yang naik bis sempat ada lagu. Alam semesta melukiskan apa? Kebesaran Tuhan. Kita Mazmur mengatakan langit menceritakan kemuliaan alam, cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Jadi kita lihat waktu Tuhan Yesus disalib, alam pun bereaksi. Sebab yang disalib ini raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Alam bereaksi dan kegelapan terjadi selama berapa jam? 3 jam. Jam 12 siang sampai jam 3 sore. Menarik ya? 3 itu berkaitan sekali dengan Paskah. Itu sebabnya kita baca tadi di Matius 27 ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Tadi ada 12 kertas yang diangkat Mario tanpa rekayasa 3, dan ternyata sudah ada di tempelan. Kalau orang bilang disulap, sudah saya prediksi. Pasti bingung, ini Pak Pendeta pakai apa ya? Ada ilmunya. Nah, ya. Nah, saya agak bingung mau memberikan alat peraga gimana ya, peragakan di siang-siang bolong gelap ini, gitu. Dan berhubungan dengan alam. Saya bisa lakukan sulap kain putih jadi kain hitam, cuma kayaknya nggak berhubungan sekali dengan alam. Maka saya pikir-pikir, cobalah air, gitu ya. Nah, kalau air putih berarti identik dengan air terang ya. Nah, apa yang terjadi pada 3 jam itu? Perhatikan. Nah, ini air tadi ya. Kosong. Waktu Tuhan Yesus disalib, alam pun bereaksi. Yang terjadi adalah kegelapan. Anggaplah berubah warna, nanti itu jadi kegelapan ya. Perhatikan. Air putih, Tuhan Yesus pernah ubah air jadi anggur ya. Kira-kira mirip begitu. Perhatikan. Yang mau rekam. Siap? 1, 2. Mau eksperimen? Ipa sini. Kamu yang paling dekat. Ipa yang taruh. Ya. Siapa tahu ada kuasa dari tangan saya gitu kan. Ipa juga saya transfer. Inilah reaksi alam terhadap kematian Tuhan Yesus. Kegelapan terjadi karena sang raja segala raja disalib. Tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Orang kimia mulai mikir. Oke. Baik, saudara-saudara, itulah 3 yang keberapa tadi? Pokoknya yang 3 seputar kematian Tuhan Yesus. Ada lagi ya, nanti saya akan tutup.
Setelah alam bereaksi, maka tiga berikutnya adalah di jam 3. Di jam 3 Tuhan Yesus mengatakan apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang menariknya, ketiga yang terakhir adalah Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga setelah Jumat. Dan ada banyak perdebatan, oh berarti kalau bangkit hari ketiga, bangkitnya hari Rabu dan lain-lain. Terserah. Yang jelas Alkitab kita percayai dia mati Jumat, bangkitnya hari ini Minggu. Dan dia dibangkitkan, Alkitab sebut hari ketiga. Dan Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk menebus kita. Ada banyak ayat Alkitab yang bisa kita eksplorasi tujuan penebusan Tuhan untuk kita. Tapi hari ini saya mau tutup dengan ayat ini, Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Mari kita semua baca, buka Alkitabnya. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Kita baca sama-sama. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani 9 ayat 11. Oke, kita baca ya. Judulnya di situ adalah Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Oke, setelah itu saya akan kasih aplikasi secara khusus untuk yang akan dibaptis. Karena setelah ini kita akan pembaptisan, tapi secara umum untuk kita semua ya. Mari kita baca yuk sama-sama. Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Ayat 11, 1, 2, 3. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, ayat itu ringkasnya gini, saudara. Tuhan Yesus itu bukan cuma imam. Orang Israel dulu kalau persembahkan korban, ada imamnya, ada korbannya domba. Nah, Ibrani ini mau jelaskan Tuhan Yesus itu bukan cuma imam, tapi dia juga korban. Kenapa? Karena dia imam yang mengorbankan dirinya sebagai persembahan yang hidup. Dan kemudian karena dia mempersembahkan dirinya, maka disebut di sini persembahannya itu menguduskan hati nurani kita. Jadi Tuhan Yesus menebus kita untuk apa? Ada banyak jawaban yang bisa diberikan dari banyak ayat Alkitab. Tapi hari ini saya mau dasarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus menebus kita. Dia mati dan bangkit untuk kita, supaya hati nurani kita disucikan, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Semua bilang, supaya saya dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita ditebus. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kita, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ada banyak definisi ibadah yang bisa kita sampaikan, bisa kita dengarkan, bisa kita baca, bisa kita definisikan kembali. Tapi saya mau kasih pesan secara khusus untuk yang anak-anak yang dibaptis, Mario dan Awen, dan untuk kita semua. Apa itu ibadah? Sederhananya gini. Ibadah itu adalah waktu, pikiran, perkataan, dan tindakan kita itu linking. Semua bilang linking. Semuanya terhubung. Pikiran, perkataan, dan tindakan kita itu semuanya linking, terhubung. Mind, wording kita, word kita, dan action kita itu semuanya linking. Itulah ibadah. Itu sebabnya kalau kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus itu adalah contoh sempurna dari seseorang yang mindnya, pikirannya, wordnya, perkataannya, dan tindakannya, actionnya itu semua linking.
Linking dengan apa? Bukan cuma linking antar mereka ini, pikiran, perkataan, dan perbuatan, tapi linking dengan kehendak Bapa yang di sorga. Saya mau akhiri renungan Jumat Agung Paskah ini dengan satu statement begini. Perhatikan baik-baik, Samuel dan Mario. Kalian masih remaja dan akan masuk dewasa. Dan kita semua, sedewasa apapun kita nggak akan pernah bisa tidak bergantung kepada Bapa kita yang di surga. Ini paradoks lagi-lagi. Dewasa itu artinya mandiri. Tapi dewasa rohani itu menarik, ada paradoksnya. Semakin kita dewasa rohani, semakin kita memiliki ketergantungan kepada kehendak Bapa. Semakin kita dewasa rohani, semakin kita tidak bisa mandiri dengan kehendak kita sendiri. Sebab apa? Kita tidak akan tenang kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa. Tolong jangan disalahpahami. Tentu Tuhan mau kita dewasa dan punya kehendak bebas. Tetapi yang saya maksud di sini dalam pengertian, semakin kita dewasa rohani, semakin kita memiliki ketergantungan kepada kehendak Bapa. Dan itu yang Tuhan Yesus tunjukkan. Dia manusia yang sempurna, dia man of God, manusia Allah yang sempurna. Dan dia menunjukkan dalam kesempurnaannya, dia memiliki ketergantungan yang begitu tinggi kepada kehendak Bapa. Salah satu ekspresinya adalah ketika dia mengatakan begini, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Itu ketergantungan. Bisa nggak kita hidup tidak makan? Tahan berapa hari? Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu bicara ketergantungan kepada kehendak Bapa. Ini yang saya sebut linking. Dan salib Kristus mengajarkan kita hal itu. Filipi mengatakan bahwa Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Samuel, Mario, kalian akan dibaptis. Perlahan-lahan umur kalian akan bertambah, fisik kalian semakin dewasa, dan rohani kalian harus semakin bertumbuh. Secara jasmani kalian harus semakin mandiri. Ya, Aweng selalu saya ngomong sama dia, Om Pendeta, Ibu Pendeta, ajarin kamu supaya kamu bisa hidup sendiri. Tiba-tiba nanti Om Pendeta, Ibu Pendeta pindah tugas, kok mau tinggal sama siapa? Harus hidup sendiri, biasa sendiri. Ya, saya selalu ingatkan kamu sudah nggak punya orang tua. Jadi dengar Om Pendeta selama jadi orang tua kamu, dengar Ibu Pendeta selama kamu jadi wali kamu. Diajari supaya mandiri. Secara jasmani itu. Tetapi ada paradoks dalam kedewasaan rohani. Semakin kita dewasa rohani, semakin kita tidak bergantung pada kehendak Bapa. Itu sebabnya mari kita seperti Tuhan Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Apakah saudara diberkati dengan renungan ini? Amin. Kita semua dapat pelajaran. Amin. Saya percaya tidak ada yang sia-sia. Kita semua mendapatkan penyegaran di siang hari. Saya ajak kita tunduk kepala bersama-sama. Mari kita berefleksi, mengingat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan bagi kami. Kita nyanyikan lagu ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkan, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Yuk mari kita katakan, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa, ku takkan lupa
yang berbukan, yang berbukan, dia puaskan hasratku, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah padamu, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita.